Ya, halo guys, jumpa lagi bersama saya Anton Huang di channel Kaila Diskus. Satu-satunya di dunia channel yang cerita tentang diskus orang pemula plus inspirasi plus motivasi. Ya, kenapa? Karena menurut saya sukses tidaknya kita piara diskus ataupun breeding apalagi itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara apalagi breeding itu sudah pasti sukses. Dan sebaliknya, ketika breedingnya sukses, maka yang piaranya pun makin sukses ya. Nah, pagi guys, hari ini Minggu tanggal 27 September jam 7.15 pagi lebih kurang ya. Jadi maaf apabila saya shootnya saya pakai baju tidur aja ya. Baju tidur aja, dan bajunya pun boleh dibilang udah buruk sekali ya. Tapi kalau baju tidur menurut saya enaknya yang buruk-buruk aja ya. Ini mungkin udah hampir 10 tahun lebih kayaknya saya pakai seperti itu. Nah, ini saya kasih tahu baju bukan berarti saya menyombongkan baju yang buruk ya. Tapi kalau haters biasanya kalau dengar saya ngomong kayak gini nanti bilang, si Ko Anton itu baju buruk aja disombong-sombongin, dipamer-pamerin ya. Ya seperti itulah hidup kita, itu selalu ada saja. Saya dulu belajar jadi dari 100% orang teman kita ya, ataupun orang yang tahu tentang kita, itu selalu terbagi 30% itu orang-orang yang setuju dengan apa yang kita bicarakan, setuju dengan pikiran kita, pendapat kita, itu 30%. Nah terus ada 30% lagi itu tidak akan pernah setuju dengan apa yang kita omongin, apa yang kita bicarakan, pendapat kita ya. Selalu ada 30% yang tidak setuju. Kita ngomong apa, dia pasti selalu akan melihat sisi tidak setujunya. Dan ada 30% lagi orang yang di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu dia bisa setuju, bisa enggak. Nah, itu tergantung bagaimana cara kita terhadap mereka ya. Kalau mungkin bahasa kerennya itu persuasi kita terhadap mereka. Ya, saya dulu bergerak di bidang marketing, jadi saya paham hukum itu. Dan ada 10% yang walaupun kita udah persuasi bagus apa-apa itu selalu juga tidak akan pernah mau setuju atau enggak peduli orangnya ya. Jadi dari 100% ada aturan seperti itu. Nah, kita bagi saya itu saya butuh semuanya. Saya butuh yang namanya follower, saya butuh yang namanya hater ya. Dan juga orang-orang yang 30 10 tadi. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena memang hukumnya sudah seperti itu, nggak bisa kita ubah. Itu udah hukum alam ya. Nah, apa yang ingin saya sharing topik hari ini? Di sini saya akan cerita tentang prinsip sukses. Mau tahu? Ya. Nah, prinsip sukses ini bisa dalam hal breeding diskus, ya, ternak diskus ini, atau hal apapun yang mungkin teman-teman jalani, ya. Ini saya pelajari dulu dari orang-orang sukses, dari buku-buku sukses ya. Zaman dulu belajarnya tentang sukses itu tentunya dari buku. Kalau sekarang mungkin anak-anak muda sekarang, milenial sekarang agak jarang baca buku, kebanyakan dari online. Ya, zaman sudah berubah. Ya, orang belajar dari online, dari YouTube ya. Banyak sekali sekarang metode-metode belajar, nggak harus dari buku. Cuma karena saya angkatan tua, ya umur saya juga ada 40-an, itu tentunya dulu belajarnya lewat buku. Karena zaman dulu itu waktu saya masih belajar ya buku satu-satunya sumber kayaknya sama belajar sama orang sukses ya. YouTube waktu itu belum ada, bukan belum ada sih, internetnya masih lemot. Jadi boro-boro mau belajar itu buka YouTube aja dah, waduh streamingnya buffering terus, puter-puter terus ya. Nah, prinsip sukses. Jadi kalau
Eh, dulu saya diajarnya seperti ini. Saya kasih contoh aja, misalnya lomba lari maraton 42 km ya, kalau nggak salah 40 atau 42 km lah begitulah ya. Siapa yang mau ikut lomba lari maraton 42 km? Nah, seperti itu. Ada yang mau ikut? Teman-teman mungkin mau ikut? Kalau cuma dengar seperti itu, saya yakin orang masih bingung. Siapa sih yang mau ikut lomba lari 42 km? Itu. Saya yakin walaupun atlet profesional, kalau cuma diomongin seperti itu, mungkin ya mungkin ada juga sih yang mau ikut, cuma untuk apa? Seperti itu ya. Untuk apa? Tapi kalau misalnya siapa yang mau ikut lomba lari maraton 42 km, hadiahnya, nah ada hadiahnya ya, ada hadiahnya. Hadiahnya itu uang 50 juta nanti. Ada yang mau ikut? Nah, kalau dengar ada hadiahnya, saya yakin tentu pasti ada orang yang mau ikut. Baik itu atlet profesional ataupun amatiran atau penghobi ya. Seperti itu. Tapi kalau siapa mau ikut lomba lari maraton 42 km, hadiahnya nggak ada. Yang penting ikut aja. Saya yakin nggak ada yang mau ikut. Kalaupun ikut, itu iseng-iseng aja, nyampe syukur. Paling-paling lari 5 km itu udah ya. Nah, seperti itu. Nah, siapa yang mau ikut lomba lari 42 km, hadiahnya 500 juta. Wih, tambah besar hadiahnya. Tambah banyak yang ikut, saya yakin ya. Nah, siapa yang mau ikut lomba lari maraton 42 km? Pemenang hadiah ke-1 500 juta, hadiah kedua 250 juta, hadiah ketiga 100 juta. Ada yang mau ikut? Banyak lagi karena hadiahnya tambah banyak. Ya. Nah, terus pertanyaan lagi, siapa yang mau ikut lomba lari maraton 42 km? Hadiahnya 500 juta untuk siapa saja yang nyampe garis finish. Mau cepat, mau lambat, mau urutan keberapa, nggak masalah. Yang penting nyampe. Ada yang mau ikut? Banyak, banyak sekali. Ya, saya yakin seperti itu. Kenapa? Karena hadiahnya ada. Mau nyampenya cepat, mau urutan keberapa, mau urutan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, mau urutan ke-100, ke-1000, nggak masalah. Yang penting nyampe aja, dapat hadiah 500 juta. Mau ikut? Saya yakin semua orang mau ikut. Saya yang nggak hobi lari pun kayaknya mau ikut juga. Kenapa? 42 km. Nggak masalah nyampenya kapan. Mau urutan keberapa, dapat hadiah 500 juta. Mau dong saya ikut. Ya, lari 5 km capek, istirahat dulu. Ya, mau istirahat setengah jam, terserah. Toh, nggak ada batas waktu nyampenya kapan. Yang penting nyampe, dapat hadiah 500 juta. Semua orang saya yakin mau ikut. Nah, semoga teman-teman mendapatkan inspirasi dari apa yang saya sharing tadi dengan berbagai pertanyaan. Ya, nah begitu pula kalau kita ternak diskusi nih. Ternak diskusi ini, kenapa ada orang yang lantas bilang itu susah? Kenapa lantas ada orang yang berhenti? Yang mungkin udah ternak-ternak terus berhenti. Ya, ketika dia menemui kendala berhenti. Kenapa? Karena menurut saya dia tidak jelas apa yang akan dia raih. Ibaratnya lomba lari maraton tadi loh. Dia kurang paham, kurang jelas apa yang akan dia raih nantinya. Jadi ketika menemui kendala, udahlah susah banget nih, repot banget nih. Ini ternak ikan kok mati terus, boro-boro jadi netas enggak putih terus. Nanti telur udah telur nggak putih, tahu-tahu dimakan induknya. Ya. Nah, jadi akhirnya ketika dia menemui kendala-kendala, cuma karena nggak jelas apa hadiah yang akan diraih, ya hadiah ya maksud saya, bukan 500 juta tadi, tapi dalam ternak diskus tentunya ini. Nah, akhirnya menyerah.
ya. Jadi ketika saya dulu memulai piara atau piara sih waktu itu saya piara santai aja, saya nggak punya tujuan. Yang penting tapi ketika saya mau memulai breeding, saya tentukan apa target yang harus saya capai dan dalam waktu berapa lama, ya. Nah, itu ibarat saya ikut lomba lari maraton tadi loh, ya. Saya mau lomba lari maraton 42 km, mau, tapi harus ada hadiah yang bisa saya capai. Nah, seperti itu juga dalam breeding. Jadi apa hadiah, apa impian lah yang akan saya capai ketika breeding saya berhasil. Saya tentukan dulu dan saya tentuin batas waktunya. Nah, dari situ saya punya tujuan yang jelas. Jadi mau breeding itu terasa mungkin susah, telurnya nggak netes-netes, telurnya mutih terus, atau terus telurnya dimakan induknya, terus induknya nggak mau gendong apa-apa, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena saya punya tujuan yang jelas, ya. Jadi ketika kita punya tujuan yang jelas, kita jauh lebih semangat dan kita tahu untuk apa kita jalanin kegiatan itu. Nah, itu langkah yang pertama. Terus yang kedua, setelah tahu kita lari maraton tadi 42 km ada hadiah 500 juta, saya yakin nggak mungkin kita langsung lari tanpa stop, tanpa istirahat. Itu menempuh jarak 42 km, ya. Nah, tentunya ada namanya rest area, ada namanya apa kalau di jalan tol itu pit stop, ya. Jadi kayak kemarin saya akhir tahun menempuh perjalanan Palembang Bali via darat, itu nggak mungkin toh saya langsung Palembang Bali jor terus pakai mobil tanpa istirahat. Ada saatnya berhenti di pit stop di jalan tol itu, rest area, ya, istirahat dulu, makan dulu, minum dulu, ya. Yang hobi ngopi, ngopi dulu, ya. Yang hobi tidur, tidur bentar kalau ngantuk, ya. Nah, atau juga mungkin butuh bermalam di kota tertentu, yang waktu itu ya bermalam dulu, nggak mungkin toh langsung jor-joran, badan capek, ya, dan punya resiko tinggi. Nah, sama seperti ketika breeding diskus, ketika saya mulai, saya tahu apa yang akan saya capai, terus saya nggak langsung melihatnya jauh, jadi udah ada jauhnya. Ke Bali misalnya, Palembang Bali, saya udah tahu saya bakal nyampe Bali nih dalam waktu 2 hari. Nah, itu kan nggak langsung toh, ya. Jadi istirahat dulu. Sama seperti breeding diskus, saya akan nyampe nanti setelah berapa tahun. Waktu itu saya tentuin setelah berapa tahun. Nah, saya buat jangka pendeknya, ya, buat jangka pendeknya. Jadi 4 bulan di awal targetnya apa, setahun targetnya apa, 2 tahun targetnya apa, seperti itu. Dan kalau udah buat langkah-langkah awalnya, sebulan awalnya tadi 4 bulan targetnya apa, terus baru saya susun tindakannya sesuai dengan target yang jangka pendek tadi. Nah, begitulah, ya. Jadi kalau ada tujuan jangka panjang, buat tujuan jangka pendek. Dari situ buat tindakan-tindakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka pendek tadi. Nah, untuk tindakan-tindakan ya kita bisa belajar dari sumber-sumber, ya. Kebetulan saya punya sumber-sumber banyak nih, ada buku-buku. Nih, ya. Ini nggak maksud nyombong loh, ya. Nih. Nih. Ya, nih ada 5 buku, ya, satunya buku lokal, 4 buku interlokal. Ya, bahasa Inggris. Untungnya saya pintar bahasa Inggris, ya. Nyombong ya. Enggak lah. Nah, itu. Terus saya belajar sama teman-teman yang udah jauh lebih pengalaman, yang udah senior-senior di dunia diskus, ya. Seperti itu. Jadi seperti itu buat tahapan-tahapan jangka pendek untuk mencapai tujuan jangka panjang. Nah, apa tahapan-tahapan yang saya
buat waktu itu dan masalah-masalahnya serta cara mengatasinya akan saya sharing di video selanjutnya sesudah video ini. Jadi pastikan terus teman-teman, pantengin terus, stay tune terus di channel Kayla Diskus, karena di sini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara piara dan breeding diskus ya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kenapa? Karena dengan subscribe, begitu ada update video, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi dan bisa langsung menonton videonya. Buat yang sudah subscribe, silahkan like atau komen bila ada yang belum paham ataupun materinya bagus, mau kasih support buat saya, sip, bisa di komen. Atau bisa juga share video tentang channel Kayla Diskus ini ke teman-temannya teman ya, seperti itu. Karena dengan begitu saya akan makin semangat dan terus semangat lagi, seperti itu. Kalau untuk dunia YouTube, saya pun punya target, saya mencapai 1000 subscriber di bulan November ya. Sekarang tanggal 27 September, subscribernya 686 kalau nggak salah per hari ini ya. Masih ada sekitar 300 lagi yang harus saya capai dalam 1,5 bulan ya. Bagi teman-teman yang mau support saya ya, kalau mau aja mendukung saya untuk target saya mencapai 1000 subscriber, mungkin bisa bantu dengan share materi-materi yang ada di Kayla Diskus ini ya, agar makin banyak orang yang mengetahui tentang channel ini dan makin banyak orang yang mendapatkan manfaat ya. Saya sendiri ada mendapatkan beberapa WA dari teman-teman yang bilang dulu breeding diskus telur nggak pernah netas, sudah 20 kali ya, tapi setelah menonton video-video di Kayla Diskus ini telurnya udah menetas dan udah anaknya bukan anaknya teman itu ya, maksudnya anaknya diskus itu sudah mulai ada, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa.